coretan-coretan yang bebas di los begitu. Bentuk-bentuk yang saya ketemukan itu bukan berarti saya harus kembali kepada bentuk akar tradisi yang zaman dulu, tidak begitu. Kalau tidak ada perubahan karya seni kita, bagaimana kita berbicara soal masa depan? Kalau kita belum mampu merubah segala sesuatu, lebih baik rubah diri kita dulu, bentuk kita dirubah. Salam kongko-kongko seni Kampung Semar. Ini kita sekarang dengan Pak Sucipto Hadi. Ini beliau ini maestro, ini gagasan karyanya, pemikirannya sudah luar biasa. Dan beliau sudah sejak tahun berapa ya Pak Cipto ya? Saya mulai kuliah tahun 77, Dari 1977. 77 ya. Ya. Beliau ya banyak memenangkan penghargaan-penghargaan. Menurut Pak Cipto ini bagaimana untuk mengembangkan tentang seni rupa di Indonesia atau pandangan-pandangannya lah, setidaknya punya harapan ke depan mau gimana nih Pak? Yang paling dekat dengan kita itu sebenarnya ya akar tradisi budaya Nusantara. Supaya kita bukan mau menghadang atau melawan kontemporer Barat, bukan. Kalau bisa kita tumbuhkan akar tradisi ini agar tumbuh bersama dengan kontemporer Barat, sama-sama tumbuh. Karena yang paling dekat dengan pemikiran kita yang disebut rasa, itu adalah warisan leluhur kita dari Nusantara, itu bisa diangkat ke permukaan menjadi seni masa kini. Entah seni apa aja bisa dibikin, dan tidak harus disebut seni kontemporer Indonesia pun saya kira itu kan cuma sebutan aja. Dan artinya ini kita bisa menumbuh kembangkan kemana-mana ya. Betul. Ini Pak Sucipto Hadi ini mungkin hiperrealis golongannya, ini entah tahu lah seni modern apa. Ini kok Pak Sucipto ini sekarang mengelaborasi dengan abstrak, dengan banyak eksperimen-eksperimen, ada garis, ada coretan-coretan yang bebas di los begitu. Ini Pak Sucipto ini sebenarnya gimana Pak? Umur bertambah, nggak mungkin saya dengan teknik realis yang dibilang teknik tinggi lah semacam begitu, karena kita tetap kalah dengan umur, pasti gemeter. Nah, terus saya coba mencari bentuk lain. Pertama yang saya jumpain itu aliran abstrak. Nah, tapi saya harus belajar setahun dulu, karena saya tidak akan membuat karya seni tanpa memahami esensi abstrak itu sendiri. Jadi saya belajar suatu transformasi ke abstrak ini. Abstrak itu saya harus belajar dulu. Ternyata abstrak bukan satu bentuk yang diciptakan dengan mudah. Tidak, abstrak itu sangat sulit. Lebih sulit daripada membuat realis sebenarnya. Pada konteks rasa dan ya, jiwa gitu ya. Karena kita harus memiliki kekuatan yang disebut rasa untuk mempertajam intuisi kita segala macam itu. Otomatis kita harus mulai kembali ke sumber rasa itu apa? Batin. Kalau sumber rasa itu adalah batin harus kita latih terus menerus supaya diolah ya, diasah, karena supaya rasa itu jadi peka, ya, olah rasa. Dan keuntungannya kita mengolah batin, artinya pilihan saya di dunia akar tradisi Nusantara ini, saya ngambil kepada spiritualnya. Gitulah, spiritnya yang saya ambil itu yang disebut tirakat, disebut wiritan, disebut tafakur, meditasi segala macam. Jadi kita ambil ke esensinya atau kita ngambil kepada spiritualnya. Nah, masalah bentuk itu tidak jadi soal karena kita juga harus jujur bahwa secara teknik bahan segala macam itu kita pinjam dari Barat. Anggap aja kita pinjam kendaraannya aja sebagai kendaraan kita. Sedangkan gagasan saya adalah gagasan sebagai orang Indonesia. Bentuk-bentuk yang saya ketemukan itu bukan berarti saya harus kembali kepada bentuk akar tradisi yang zaman dulu, tidak begitu. Kalau zaman dulu misalnya ada seorang empu pembuat keris misalnya,
Dia berpuasa dulu, menyucikan diri dulu, bertirakat dulu sebelum membuat keris. Ketika dia selesai dengan ritual-ritualnya dia yang disebut puasa segala macam, dia mulai membuat keris. Mungkin ya diremes ya zaman dulu. Nah, terciptalah karya seni yang disebut keris. Itu karya di zaman mungkin dari ribuan tahun yang lalu. Sedangkan saya hidup di abad 22. Saya juga melakukan juga tafakur, meditasi, walaupun tidak sehebat dengan leluhur kita. Mungkin saya menjalankan ya anggaplah 10%-nya misalnya. Meditasinya leluhur kita coba lakukan. Yang saya hasilkan tentu bukan keris, Mas Jenderal. Tentu karya seni di zaman saya hidup sekarang ya ini yang saya lahirkan gitu loh. Jadi semacam ini sebagai bentuk ungkapan refleksi jiwa ini, gitu ya. Semacam begini yang saya ketemukan sekarang. Bermain dengan garis. Garis ini awalnya bukan garis semacam vibrasi. Awalnya kan dari abstrak saya menemukan bentuk lagi yang disebut kaligrafi intuisi. Jadi masih terlihat bentuknya. Ini kaligrafi intuisi ini memang bentuknya sebetulnya kalau ini bahasa roh. Ini ya, tulisan roh itu. Nah, ini semacam begitu. Betul Mas Hendra. Kalau sekarang pemikiran Pak Sucipto Adi melihat perkembangan, melihat ya situasi ini, Indonesia ini untuk ke depan punya harapan, punya pemikiran apa nih Pak? Untuk mengembangkan seni rupa Indonesia, masa depan itu akan terlihat kalau dari sekarang. Itu artinya yang terutama yang senior itu harus melakukan perubahan. Kalau tidak ada perubahan karya seni kita, bagaimana kita berbicara soal masa depan? Karyanya tidak berubah begitu aja sampai detik ini, terus kita tidak bisa itu disebut mempersiapkan masa depan. Masa depan itu dipersiapkan karena ada transformasi. Ya macam-macam terserah, transformasi teknik, bentuk, ideologinya. Nah, cuman transformasi ini sebaiknya kita ambil kembali kepada akar kita, akar tradisi kita. Jangan lagi kita berpaling kepada pemikiran-pemikiran barat atau teori barat, karena itu biar itu jadi milik mereka. Kan lebih bagus juga kalau di Indonesia juga tumbuh memiliki akar sendiri dan berkembang menjadi seni masa kini. Entahlah sebutannya apa, seperti saya bilang tadi. Saya tidak pernah menyebutkan diri satu kontemporer, saya nggak pernah. Berarti juga perlu ada secara konseptual juga ya Pak, tidak hanya teknisnya, tapi semua, cara hidupnya semua. Semua pada lini kehidupan akan menjadi bagian untuk mengekspresikan atau diekspresikan dalam bentuk karya gitu. Betul. Nah, salah satu mungkin, ya ini mohon maaf ya Pak, kadang-kadang ini kalau entah saya mungkin benar atau salah, jiwa kendel, nekat, atau berani mencoba, berani out of the box atau no box bahkan. Nah ini menurut Pak Sucipto gimana Pak? Keberanian memang sangat diperlukan, tetapi dengan perhitungan-perhitungan karena risikonya kan sudah jelas dari keberanian yang kita masuk kepada transformasi. Risiko itu adalah misalnya kita punya kolektor, sudah terbiasa dengan bentuk yang lama, tiba-tiba berubah. Itu mereka kan untuk mengoleksi dia akan berpikir lagi. Mereka sudah jatuh cinta dengan bentuk yang lama. Semacam begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mengadakan transformasi, itu bisa berubah menjadi bagus atau tidak. Ini juga risiko. Semacam begitu. Jadi bukan persoalan keberanian lagi, tetapi ketika kita artinya dengan seusia saya, bahkan Picasso pun atau Avandi pun termasuk Sujoyono, mereka tuh jago teknik semua, jago realis semua. Omong kosong kalau mereka tidak berlatih realis terus tiba-tiba menjadi master, nggak bisa. Dari realis dulu, semua mereka menguasai bentuk dulu ya. Kecuali zaman sekarang tuh ya memang lucu sih. Profesi bukan dari seni rupa bisa jadi perupa. Kenapa? Karena diuntungkan banyak kelegalan. Di kontemporer atau seni masa kini dari barat itu semua dilegalkan. Termasuk menggunakan artisan, termasuk
teknik digital painting, termasuk semacam ini misalnya ada orang yang profesinya bukan perupa tapi dia punya gagasan bagus, dia bisa sewa artisan. Bisa untuk gitu ya. Iya, dan dia bisa bayar kurator untuk mendukung. Dan itu legal. Jadi sebetulnya kembali lagi, ternyata di dalam dunia seni pun ada pasarnya. Ada mafianya juga bahkan. Ada. Goreng menggoreng apa isu kan ada gitu. Pemalsuan lah, segala macam itu ada. Karena itu sebaiknya kita harus belajar bersikap sebagai seorang seniman. Dan kita harus realistis, melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Jangan kita artinya memuja orang yang sudah jelas tidak benar misalnya. Ya, ini kan Semacam Pak itu. Syed tadi sudah mengalami banyak pengalaman, jatuh bangun, kebentur-bentur kan gitu ya. Nah ini menurut Pak Syed tadi ini mungkin ada pesan moral atau nasihat kepada seniman-seniman ini supaya tetap bertahan konsistennya gimana Pak? Segala lini yang disebut seni itu bermain di areal rasa semua. Mau nggak mau kita harus artinya meningkatkan batin kita. Batin kan bisa ditingkatkan dengan dengan agama kita masing-masing, dengan kepercayaan kita masing-masing. Kalau batin kita semakin kuat, itu kan otomatis yang namanya rasa itu kan semakin peka. Justru sumber dari kreativitas itu ada di batin atau di semesta kecil kita ini. Ketika dia memahami jalan yang dia tempuh, akhirnya dia kembali kepada dirinya. Di situ dia menemukan yang disebut guru di dalam diri. Kembali ke batinnya, kembali kepada jati diri kita. Betul, ya. Karena kita disebut mikro, alam semesta, atau kita disebut juga gambaran Tuhan lah dengan bentuk yang kasar ini semacam itu, harus kembali ke situ. Dan berani mengambil pilihan, begitu Pak ya? Harus berani. Cuman ya kadang ya memang pilihan ini tidak disarankan kepada mereka yang sudah berkeluarga. Ini kan perlu nekatnya kan kelewatan ini sebenarnya gitu loh. Dulu pernah ada yang tanya, kalau kita mau menjadi pelukis idealis gimana Pak Adi? Ya saya bilang, kamu memulainya harus dari bujangan. Ketika kamu lapar sendirian, jadi nggak ngajak orang lain. Memang harus berani seperti itu ya Pak ya, Yeah. karena kita ini hidup dalam realita antara ideal dan kebutuhan itu memang biasanya juga tumpang tindih ya Pak. Betul. Nah kalau gagasan Pak Sucipto Adi ini kan selalu menggambar manusia, tapi pada konteks kadang-kadang apakah Pak Sucipto Adi menggambarkan kesedihan, kesusahan atau kehidupan atau bagaimana Pak? Kadang-kadang kan ada orang tua atau elaborasi situasi dan kondisi. Ya, itu yang pertama kan, itu sifat-sifat duniawi yang tidak abadi. Kita akan menua juga. Kadang kita punya nasib yang tidak sama, ada yang artinya hidupnya susahnya luar biasa. Itu bermacam-macam kelas kehidupan itu yang dialami manusia itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan lampaunya. Walaupun demikian, walaupun kita sadar bahwa mereka yang susah ataupun yang senang, mereka menanggung perbuatannya dia dari hukum sebab dan akibat. Tetapi kita yang artinya dalam tatanan memiliki keberuntungan tidak seperti mereka, itu alangkah baiknya berbagi kepada mereka. Ada berbagi kasih begitu ya. Juga kalau kita mau artinya istilah sekarang kan semacam baksos segala macam itu. Kita turun ke desa, kita lihat orang-orang susah misalnya. Bahkan di kota pun banyak sebenarnya ya. Semacam begitu, bagi-bagi teman-teman yang sudah berlebihan, ya langkah baiknya juga ikut berbagilah. Karena itu salah satu latihan batin kita. Kalau model-model yang dilukis ini apakah Pak Sucipto Adi itu memotret sendiri atau? Ya, yang terakhir saya motret sendiri. Misalnya anak-anak yang kecil itu, yang lagi di paling atas itu ketika saya di Putusi Bau di Kalimantan Barat. Ini anak-anak Dayak. Dia lagi bermain di Sungai Kapuas. Lagi loncat-loncat. Nah, yang ini dari desa Songan. Salah yang anak ini Songan ini tempat orang yang sangat miskin di daerah Bali. Selain Karangasem. Di daerah Trunyan.
Biku-biku itu yang di bawah itu saya motret waktu di India itu kalau tidak salah. Kalau tidak, ya di India. Jadi mengelaborasi atas rasa kehidupan gitu ya? Iya, betul. Jadi bahwa ada orang yang tidak seberuntung kita misalnya. Kadang kita ya karena kita apa? Melatih spiritual itu kesadaran kita kan lebih bagus sebenarnya. Kalau saya perhatikan ya, ini Pak Sutadi ini selalu memilih warna soft ini, bahkan warna-warna pastel. Walaupun ya ada elaborasi warna-warna primer begitu ya. Ini menurut Pak Sutadi gimana nih Pak? Ini pilihan warna yang selalu soft, lembut begitu ya? Ngikutin sebenarnya, ngikutin apa? Kadang saya melukis itu tidak, misalnya yang kayak bidang kosong ini, saya belum tahu tuh nanti selanjutnya warna apa gitu loh. Ketika berhadapan dengan kanvas, ini apa, kesenimanan saya baru muncul di situ, Mas Jenderal. Berarti sambil berjalan ya? Iya. Jadi tidak dirancang-rancang nanti? Enggak. Karena kita bermain dengan rasa, otomatis saya tidak bermain konsep. Bahkan tiba-tiba kepengen diabstrakkan ya, kasih Abstrak, abstrak. ya begitu. Kepengen garis mungkin nanti digaris. Main garis semacam begitu. Kalau kita masuk ke kontemporer, otomatis kita bermain konsep, Mas Jenderal. Saya tidak bermain di kontemporer, jadi karya saya itu adalah proses dari perjalanan saya sendiri itu. Jadi ketika di kanvas untuk warna atau apa, di los saja gitu? Los saja nanti jadi apa. Nah ini Pak Sucipto, kira-kira kalau dengan pilihan yang sekarang ini, Pak Sutadi itu merasa ada kelegaan atau enggak? Ada rasanya, kalau habis melukis biasanya kalau udah selesai ya plong gitu dah gitu. Ya. Apakah dengan bentuk yang baru ada kelegaan atau ada kepuasan tersendiri? Ada, selalu ada, pasti ada ya. Bukan cuma saya, mungkin termasuk Mas Jenderal dan teman-teman perupa yang lain pasti ada. Setiap proses sesudah melewati proses dan menjadi karya jadi, itu ada satu kelegaan pasti. Cuman kalau bagi saya ketika proses itu jadi, itu timbul lagi pertanyaan, habis ini mau berubah bentuk apa lagi? Ingin mencari terus ya, iya. Tidak berhenti. Enggak, selama masih, artinya kita kondisi ya memang harus sehat ya, harus sehat. Jadi kita terus bekerja, berkarya, mencari perubahan terus. Kalau belum mampu perubahan ya kita kembangkan aja yang kita ketemukan. Jadi artinya terus memikirkan ya. Ada Iya. suatu kegelisahan Iya, betul. terus. Habis ini opo, terus begitu. Berarti tidak berhenti ya? Enggak akan berhenti. Selesai gini, enggak. Wah ini nanti akan seperti apa? Enggak tahu, karena kan kalau saya sering naik gunung puncak di sini, ternyata ketika saya turun masih ada puncak yang lain loh, Mas. Oh iya. Terus begitu. Karena kan bentuknya naik terus Iya, seimbang. kita tidak pernah berhenti. Makanya saya bilang bahwa kalau ada senior yang mengatakan dia sampai di puncak, ya berarti kreativitasnya sudah mandek. Berhenti. Berarti selama masih hidup dan sehat terus. Memang terus. Ya gitu terus. Ya. Harus. Ya. Semacam begitu. Nah, ini Pak Sutadi untuk closing, ada pesan moral apa Pak? Pesan moral saya yang penting, jadilah seniman atau perupa yang baik. Artinya kita berkompetisi dengan kompetisi yang sehat. Jadi kalau melihat teman maju kita harus panas dalam arti untuk memacu supaya kita lebih bagus. Supporting untuk diri kita ya. Jadi bukannya kita kalau ada teman maju terus kita nyerang, iri, nyerang, jangan. Itu terlalu kekanak-kanakan. Semacam begitu. Kedua, itu yang saya sangat setuju itu dengan adanya on the spot. Terus sanggar-sanggar yang melukis model misalnya. Karena itu salah satu latihan dasar. Penting. Harus dinamis gitu Pak ya? Iya, dinamis. Kalau kita belum mampu merubah segala sesuatu, lebih baik rubah diri kita dulu, bentuk kita dirubah, yang paling dekat. Gak usah kita mimpi untuk merubah dunia. Itu kayak yang di Westminster Abbey kan? Iya, lebih baik kita rubah diri kita aja dulu. Terima kasih Pak Sutadi, ini banyak inspirasi yang bisa dikembangkan. Berarti Pak Sutadi melukis rasa kehidupan. Ya beliau ini terus mencari. Bahkan selalu bukan hanya terinspirasi ya Pak, tersengat kalau ada kemajuan baru. Dan mulailah dari diri kita.
rubahlah dari diri kita. Kalau mau merubah apa saja, mari kita rubah diri kita untuk tetap semangat berkesenian.